Assalamualaikum, salam literasi, selamat pagi. Ya, berangkat kantor seperti biasa, ingin tiba-tiba kepikiran beberapa hal dan saya khawatir lupa, makanya saya simpan saja di sini. Ya, dapat ini keresahan saya saat ini adalah ketika ekonomi kreatif ini menjadi pilar penting dalam perekonomian kita. Kita sepakat bahwa kelak nanti mulai sekarang, bahkan bukan hanya esok ya, sekarang ini sudah mulai terlihat bahwa orang yang lebih kreatif lah yang bisa bertahan di era sekarang ini. Serba canggih, orang yang kreatif, punya pikiran-pikiran maju, punya lihat jauh ke depan, itu biasanya dia yang akan memimpin di saat ini. Nah, yang saya resahkan ini tadi terpikir ketika sholat ke masjid saya semalam ya, karena agenda-agenda ini dalam dakwah banyak bahasan-bahasan itu yang sebenarnya justru malah seperti membenturkan keyakinan dengan kreativitas, dan menurut saya ini meresahkan karena bagaimana potensial masalah kita nanti ketika semua orang itu karena bersandar pada kreativitas, terus tiba-tiba agama tidak mengambil peran di situ, tidak menyiapkan irisan atas bahasan itu. Saya sempat ngobrol sama istri tadi bahwa kayaknya perlu ya ada obrolan serius atau semacam seminar dengan tema-tema kreativitas dan iman. Kreativitas dan keimanan, hubungan antara kreativitas dan keimanan. Contohnya misalnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan keindahan ini kan dengan segala bentuknya, ya, kreativitas, ya, seni itu kan keindahan. Sehingga ketika seorang bisa menciptakan satu karya seni yang bagus, sebenarnya di sana ada Allah, di sana ada Tuhan. Jadi akhirnya nyambung, ya, apa yang kita yakini ini nyambung dengan apa yang sedang kita ciptakan, kita karyakan. Kemudian kalau kita mau runut ya tentang hubungan Tuhan, hubungan Tuhan, keimanan, tauhid gitu misalnya kalau dalam Islam, hubungannya dengan kreativitas, kalau kita telusuri gitu kok nemunya itu malah justru di kemerdekaan sebagai manusia. Kemerdekaan sebagai manusia, al-khuriyatul insan. Akhirnya nanti di situ. Kenapa? Karena kita ingat bahwa dulu Islam datang itu sebenarnya untuk memerdekakan manusia dari penjajahan, dari penghambaan manusia lainnya. Kan ini kreatif kan, kemerdekaan itu. Jadi sebenarnya Islam itu datang, agama itu datang untuk memerdekakan. Lalu penyakit dari tauhid itu, penyakit dari keimanan itu adalah berhala. Dan berhala itu lahir dari sekat, dari ikatan-ikatan yang di luar kontrol Tuhan. Jadi sebenarnya kreativitas itu kan melawan ya, melawan ikatan-ikatan yang ada, yang bisa jadi itu berhala gitu, berhala. Nah, ini menjadi menarik nanti kalau anak-anak muda sudah mulai sebelum dia terjun ke dunia ekonomi kreatif, mereka itu sudah punya dasar yang kuat bahwa yang mereka lakukan ini adalah sejalan dengan keyakinan mereka. Karena sebenarnya tauhid sendiri, Islam itu datang dengan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, itu dalam rangka memerdekakan manusia itu. Merdeka, kita itu merdeka. Al-khuriyah al-insaniyah, kita merdeka dari penghambaan kita terhadap manusia lain. Sekarang kita lihat saat ini yang menjadi pikiran teman-teman di dunia pendidikan, bagaimana pendidikan kita itu mencetak atau memberikan ruang yang lebih terhadap ruang lebih terhadap anak-anak yang patuh gitu. Dan ternyata kepatuhan mereka itu sebenarnya justru memberangus ya,
maaf tanda petik bukan memberangus sih, tapi justru tidak relevan dengan memantik kreativitas mereka. Yang terlahir apa? Ini saya ingat betul dulu kalau zaman sekolah dulu itu, anak-anak yang disebut bandel itu adalah anak-anak yang kreatif. Ada dulu, saya masih ingat namanya, tapi wajahnya lupa ingat. SMP itu ada namanya Saiful Absori. Anaknya tinggi, hitam, dan itu lucu sekali. Dia sangat digemari oleh teman-temannya, sangat pintar ngomong dan bandel dalam bentuk ya, sering sekali ketangkep guru BK gitu ya. Kalau dulu BP ya, kalau zaman saya BP, kalau sekarang anak guru BK. Sering ketangkep dia, sering dipanggil tokoh antagonis ya di kalangan guru. Tapi di kalangan kami dia populer banget gitu ya. Yang menarik adalah nilai dia bagus. Itu sampai teman-teman masa sih katanya, dengan gaya dia yang selengean gitu dan tidak disukai gurunya, dia tetap bagi. Saya menduga saat itu udah menduga ini anak cerdas. Anak ini cerdas, kreativitas dia tinggi sehingga dia cenderung nakal. Contoh yang belum lama ini mungkin itu ya, Voice of Bajeport ya, Bajeport itu grup metal dari Garut. Anak-anak sanawiyah gitu pakai jilbab semua, sampai sekarang dia masih pakai jilbab padahal grupnya grup metal ya, bertiga, Siti, Widi dan Marsha. Saya ngikutin ya karena tertarik dari perjalanan karir dia ya. Jadi dia itu anak-anak yang bandel, terus bukan bandel sebenarnya. Saya ketika ditanya-tanya di talkshow itu nakalnya apa sih, ternyata nakalnya cuma suka mukulin kursi. Suka mukulin kursi, dipanggil guru BK. Nah, guru BK dia inilah yang akhirnya menemukan kelebihan anak-anak ini. Jadi Abah, namanya panggilannya Abah. Itu saya sampai sekarang itu kalau lihat Voice of Bajeport itu saya ini semua amal jariahnya Abah itu, Abah Hirza. Saya sampai follow itu Instagramnya Abah Hirza. Karena menurut saya ini guru yang menarik. Guru ngelihat anak-anak kayak gitu dikumpulin, katanya diikut teater, terus ternyata ada yang suka main musik, diajarin semua. Jadi yang main gitar itu yang ngajarin gitar Abah, yang main bass itu yang ngajarin bassnya Abah, yang main drum itu Abah, bahkan drum rakitannya itu dari drum band itu dirakit jadi drum itu si Siti itu. Dan mereka sekarang keliling Eropa, baru kemarin keliling Eropa. Mereka jadi anak-anak yang hebat. Dan sebenarnya itu kan karena kreativitas. Jadi sebenarnya kalau kreativitas anak itu tidak terbaca sejak dini, nggak muncul itu. Sebenarnya dia kualitasnya luar biasa. Nah, itu juga seru kan ketika dia pakai jilbab tapi lagunya kan seolah-olah itu kayaknya jilbab simbol agama itu menjadi kayak ikatan gitu, kayak dikonfrontasikan dengan kreativitas gitu. Dan menurut saya ini titik yang sangat berbahaya gitu. Nanti akhirnya kembali ke zaman PKI dulu tuh sampai ada Lekra ya. Lekra itu lembaga kesenian rakyat ya. Lekra itu lembaga keseniannya PKI saat itu, karena kalau cerita bapak saya kan aktivis Masyumi dulu, almarhum bapak saya ini sering berseteru dengan teman-teman PKI gitu ya. Tapi bapak saya itu menyadari ketika teman-temannya ada yang di kalangan seni itu banyak yang ke Lekra gitu, karena memang mereka nggak diterima di sisi di teman-teman Islamis gitu ya. Ketika yang bikin patung nggak punya, dianggap haram, lukis nggak bisa ya, akhirnya kan ngumpulnya sama teman-teman PKI. Jadi akhirnya banyak yang teman-teman bapak saya itu yang kena sanksi sosial, sanksi itu karena gabung dalam Lekra itu. Ini kan contoh sejarah kita yang kita meletakkan, membenturkan, mengkonfrontasikan kreativitas dengan keyakinan kita. Saya pikir ini mulai perlu sering diobrolkan, diangkat. Mungkin memang agak sensitif ya, karena ada beberapa teman yang memang sangat tidak setuju dengan ini ya. Misalnya kayak seni itu, kayak seni tanda petik banyak kan haram gitu ya. Tapi ini harus dibahas karena mau nggak mau kelak ini sudah jelas gitu ya. Bukan hanya kelak, sekarang udah mulai bahwa yang akan memimpin adalah ekonomi kreatif. Hanya orang-orang yang punya ide, yang berpikir berbeda, yang punya imajinasi atas
bumi ini mau kemana kelak itu, yang akan memimpin menjadi khalifah di bumi ini sekarang saat ini. Jadi kalau kita diberikan amanah menjadi khalifah di bumi ini, maka mestinya kita juga membaca pola yang ada sekarang. Dan sebenarnya tidak perlu dibenturkan antara keyakinan, karena sesungguhnya dengan kita bisa menemukan Tuhan dalam keindahan, kita bisa menemukan Allah dalam kemerdekaan kita berkreasi. Dan itu justru malah tauhid yang luar biasa. Bagaimana keindahan itu menempel pada fitrah kita, ya kan? Keindahan itu fitrah kita. Sesuatu yang indah itu pasti semesta itu akan sama gitu. Atas sesuatu yang indah yang mesti sama-sama sepakat. Oh iya, bagus banget ya gitu. Jadi di sininya sama. Dan bayangkan, mungkin nggak kita terpukau oleh alam yang indah, oleh karya seni yang indah itu, dan tidak ada Allah di situ? Rasanya nggak mungkin. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala kehendak dia, atas segala sesuatu dia berkehendak. Allah itu muhit, dia meliputi semuanya gitu. Kita ada seluruhnya ada dalam zat Allah. Sehingga ketika kita menyatakan itu indah, pasti ada Allah di situ. Jadi ketika kita bisa menemukan keindahan itu dan sejalan dengan apa yang kita yakini, kayaknya sih akan seru. Ya, sudah sampai kantor. Kayaknya cukup ya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.